Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang keterangan yang datang bagi orang yang bertabarruk dengan pepohonan atau bebatuan, ya, dan yang semisal keduanya. Wa qaulillahi ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. An Abi Waqidin al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat famararna bi sidratin fakulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sanana man kana qablakum rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Sama ya di matan sini. Baik. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu. Baik, ini matan. Ini bab, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala akan berbicara seputar masalah tabarruk, ya, mencari berkah, ya, mencari keberkahan, ya. Ini yang akan dibahas di dalam bab ini, ya. Lihat keterangan penulis rahimahullah taala, kata beliau babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang siapa yang mencari berkah kepada pepohonan atau bebatuan atau yang semisal keduanya. Baik. Di situ kata man, perhatikan sebelum kita baca pendalilannya. Man di situ boleh dibaca sebagai syartiyah. Ya, sebagai syartiyah. Ya, kalau dia syartiyah berarti harus ada apa? Jawabus syart. Iya. Kalau dia syartiyah harus ada apa namanya? Jawabu asyart. Jawabu syartnya di situ dia muqaddar, ya. Jadi takdirnya faqada asyraq. Baik, takdirnya apa? Faqada asyraq. Jadi bab tentang apa namanya? Siapa yang meminta atau mencari keberkahan kepada pepohonan atau bebatuan atau yang semisal dengan keduanya, maka takdirnya apa? Faqada asyrak. Ya, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Taib. Itu kalau apa namanya? Mannya di situ dianggap sebagai syartiyah. Jelas ya? Dianggap sebagai syartiyah. Dan ini yang disebutkan oleh
Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucu beliau, cucu penulis rahimahullah taala. Iya. Jelas ya? Baik. Yang kedua, man di situ bisa bermakna mausul. Ya, bisa bermakna mausul. Berarti kalau dia bermakna mausul berarti bermakna apa? Alladhi. Babul ladhi tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Itu kalau apa? Mausul. Kalau dia mausul berarti dia tidak dijazm. Artinya dia akan menyebutkan apa? Hukum. Yaitu apa? Bab tentang orang-orang yang, paham tidak? Bab tentang orang-orang yang apa? Bertabarruk kepada pepohonan atau yang semisal apa? Pepohonan atau bebatuan atau yang semisal keduanya. Tidak disebutkan hukum. Nah, kalau tadi man ada hukumnya. Jelas ya? Ada hukumnya. Itu kalau yang pertama, dia dijazm, apa namanya? Dipastikan hukumnya. Siapa yang minta berkah kepada bebatuan, kepada pepohonan atau yang semisal dengan keduanya, dia telah berbuat syirik. Ya, kalau yang kedua berarti dia menjelaskan apa? Sama, ingin menjelaskan hukum juga, cuman tidak ditasrih, tidak diperjelas apakah syirik atau tidak. Jelas ya? Baik. Dan memang di sini apa namanya? Masalah at-tabarruk ini ya mencari berkah, ya kan memang ada hal-hal yang dalam syariat itu disebutkan ya. Ada hal-hal yang berberkah, ada yang ini ya dijelaskan dalam syariat. Jadi dua makna man di situ yang disebutkan oleh syurah ya dari kitab At-Tauhid ini. Baik, sekarang apa itu sebelum kita baca lagi? Sekarang apa itu tabarruk? Iya. At-tabarruk itu dari kata al-barakah ya. Asal katanya dari al-birkah. Al-birkah itu apa ya? Kumpulan air begitu, kumpulan air. Jadi kalau dikatakan al-barakah itu artinya as-subut wal luzum. Sesuatu yang tetap dan terus menerus. Arti dari apa? Berkah. As-subut wal luzum. Itu yang pertama. Makna apa namanya? Secara bahasa yang kedua adalah kadang disebut juga an-nama awiz ziyadah. Sesuatu yang berkembang dan bertambah. Ya, sesuatu apa? An-nama, sesuatu yang bertambah awiz ziyadah, dia berkembang. Jelas ya? Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, tabarruk itu artinya at-tabarruk adalah talabul barakah biqaulin atau bifi'lin atau i'tiqadin. Ya, dia mencari berkah ya, apakah dengan ucapan ataupun perbuatannya ataupun keyakinannya. Ya, ucapannya, perbuatannya ataupun keyakinannya. Baik. Nah, terus kalau kita kembali ke bab tadi, bab tentang siapa yang mencari berkah kepada pepohonan atau bebatuan atau yang semisal keduanya, maka dia tergolong sebagai orang yang
berbuat kesyirikan. Ya, sebelum kita sebutkan yang mana yang disebut bertabarruk bentuknya kesyirikan, apa ketentuannya? Ya, kita perlu tahu dulu bahwa mencari berkah, ya bertabarruk, ya itu perlu diketahui bahwasanya bertabarruk itu ada yang disyariatkan dan ada yang dilarang. Jelas ya? Ada yang disyariatkan dan ada apa? Ada yang dilarang. Ya, yang disyariatkan adalah apa-apa yang disebutkan dalam syariat tentang keberkahannya. Jelas ya? Ya, seperti misalnya Al-Qur'an, ya, adalah keberkahan. Kemudian disebutkan juga dari misalnya air Zam-Zam, ya, Ka'bah. Ya, intinya ada hal-hal yang ditentukan oleh syariat kalau benda tersebut atau perkara tersebut itu sebagai apa? Sebagai keberkahan. Ya, disebutkan dalam syariat. Yang kedua, ada yang dilarang. Ya, dan yang dilarang ini, ya, ini akan disebutkan di dalam bab ini yang bentuknya sebagai kesyirikan. Taib. Nah, sekarang kita masuk. Yang mana yang disebut bertabarruk itu dianggap sebagai kesyirikan. Jadi penulis rahimahullah ta'ala katakan, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, bab tentang siapa yang bertabarruk kepada pepohonan atau bebatuan semisal keduanya, maka dianggap sebagai kesyirikan. Taib. Tabarruk yang dianggap sebagai syirik itu ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Yang pertama, ada yang bentuknya syirik akbar. Ada yang bentuknya apa? Syirik akbar. Kapan itu ketentuannya? Ketika dia meyakini bahwa apa yang dia pakai untuk bertabarruk dengan sendirinya bisa memberi kebaikan. Jelas ya? Saya ulang. Jadi tabarruk bisa menjadi kesyirikan pada dua keadaan. Yang pertama, dia bisa menjadi syirik akbar. Kapan itu? Ketika dia meyakini bahwa apa yang dia pakai bertabarruk, ya, apa saja, ya, dengan sendirinya bisa memberi kebaikan, bisa mendatangkan tambahan rezeki misalnya atau apa, ya. Ini syirkul akbar. Kenapa dikatakan syirik akbar di sini? Siapa yang bisa jawab? Kenapa dalam keadaan ini dikatakan syirik akbar? Ketika dia meyakini bahwa apa yang dia pakai bertabarruk dengan sendirinya dia bisa memberi kebaikan atau bisa mendatangkan kebaikan yang banyak. Alasannya? Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya yang memberi berkah itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang wahibul barakah, yang memberi berkah. Kalau ada sesuatu, ya, yang kita yakini dengan sendirinya dia bisa memberi keberkahan, itu artinya dia menganggap ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa apa? Memberi keberkahan. Dan ini adalah syirkul akbar. Karena ada bentuk apa di situ? Taswiyah. Ingat ya, sering kita dengarkan syirik akbar, taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang merupakan apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi kalau dia yakini dengan sendirinya benda itu misalnya membawa keberkahan, ini bahaya.
Keadaan yang kedua, dia bisa syirik asgor. Keadaan yang kedua, syirik asgor. Kalau tadi syirik akbar menghilangkan apa? Menghilangkan kamalut tauhid atau aslut tauhid? Asal. Ya, dia menghilangkan apa? Asal tauhid. Baik. Yang kedua, ini yang bentuknya syirkul asgor. Ini pada dua bentuk ya, dua keadaan. Yang pertama, ya, bertabarruk yang sifatnya syirik asgor pada dua bentuk. Yang pertama, dia bertabarruk dengan sesuatu yang bukan merupakan sebab keberkahan. Dia bertabarruk dengan sesuatu yang bukan merupakan sebab keberkahan. Ya, karena dimaklumi ya, sebab-sebab keberkahan itu sudah ditentukan dalam syariat. Jadi kalau dia mencari berkah kepada sesuatu yang bukan merupakan sebab keberkahan, maka itu masuk ke dalam apa? Syirkul asgor. Ini sudah kembali ke kaidah sebelumnya lagi. Masalah apa? Masalah sebab. Paham ini? Kembali ke kaidah sebelumnya masalah apa? Sebab. Menjadikan, bagaimana lagi? Yang sering kita ulangi? Kaidahnya. Menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, maka itu apa? Syirkul asgor. Sama ini. Dia bertabarruk, mencari berkah dengan sesuatu yang bukan merupakan apa? Sebab keberkahan. Jelas ya? Masuk berarti dalam bab ini. Mencari berkah kepada siapa? Pepohonan, bebatuan. Jelas ya? Allah tidak menjadikan pada pepohonan atau bebatuan sebagai perkara yang mendatangkan apa? Berkah. Kecuali kalau ada nasnya. Misalnya batu Hajar Aswad. Itu kan memang apa? Ada nasnya tersendiri. Jelas ya? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang apa namanya, yang termasuk syirik asgor adalah raf'us sabab al-ma'dzun bihi fil barakati fawqa al-ma'dzun bihi syar'an, yaitu mengangkat ya, atau melebihkan sebab keberkahan ya, melebihi dari kadar yang diizinkan. Saya ulang. Mengangkat sebab keberkahan melebihi kadar yang diizinkan secara syar'i. Ini juga termasuk apa? Syirik asgor. Bentuk yang kedua yang disebut bertabarruk bentuknya syirik asgor, yang kedua adalah ketika dia apa? Mengangkat sebab keberkahan melebihi kadar yang diizinkan secara syar'i. Melebihi kadar yang diizinkan secara syar'i. Ya, mungkin antum kurang paham. Contohnya, saya kasih contoh. Apa ya? Misalnya begini, seseorang itu dia boleh saja meminta agar didoakan kepada orang-orang soleh misalnya. Iya kan, boleh kan? Tolong doakan saya, tolong doakan saya. Itu kan diizinkan. Ya. Tapi kalau orang tersebut ya bersandar penuh kepada orang-orang soleh itu, ya dia merasa bergembira, ya, merasa tenang dengan orang itu, maka ini bisa masuk ke dalam apa? Syirik asgor. Bisa masuk ke dalam syirik asgor. Kenapa? Karena dia apa namanya? Angkat orang tersebut melebihi kadar yang diizinkan syariat. Jelas ya? Melebihi kadar yang diizinkan oleh syariat. Kan enggak masalah ya. Kita minta apa? Didoakan ini. Tapi kalau kita terlalu bergantung kepada orang itu, ya,
kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa masuk ke dalam apa? Syirkul asghar. Dan ini yang banyak terjadi ya. Sebagian syurah kitab tauhid menyebutkan ini yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Iya. Ada yang menganggap ya, tapi sebenarnya kalau ini misalnya dia mencari keberkahan pada kuburan. Iya. Apa hukumnya? Syirik apa? Jelas, syirik akbar. Ya. Ada benda, sesuatu benda, dia anggap ini mendatangkan keberkahan. Apa hukumnya? Dirinci kembali. Kalau keyakinannya benda itu memang dengan sendirinya mendatangkan keberkahan, ini apa? Syirkul akbar. Nah, hukum yang kedua apa? Syirkul asghar. Kapan itu? Ketentuan tadi. Dia bertabarruk kepada sesuatu yang apa? Bukan merupakan sebab keberkahan. Jelas ini? Jelas ya? Masalah at-tabarruk. Baik. Kita lihat keterangan dari Asy-Syarih hafizahullah taala. Beliau mendatangkan di sini beberapa ayat di dalam surah An-Najm. Ya, beberapa ayat dalam surah An-Najm. Waqaulillahi ta'ala, kata beliau, dan firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza. Ini sudah lewat ini ayat ya. Pernah kita baca di mana? Tafsir An-Najm. Pernah juga di mana? Pernah? Enggak pernah di salah satu. Di mana? Qawaidul Arba. Kaidah keberapa? Kaidah ketiga. Siapa yang hafal Qawaidul Arba yang ketiga? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadati minhum may ya'budu syamsa wal qamar wa minhum asjar wal ahjar. Ini dia pendalilannya. Di antara mereka ada yang beribadah kepada apa? Pepohonan dan apa? Bebatuan. Tujuannya apa? At-tabarruk. Mencari keberkahan. Jelas ya? Didatangkan di sini dalam kitab Tauhid. Baik. Jadi kata penulis rahimahullah ta'ala, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Wa qaulillahi ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza. Ya, apakah kalian patut ya, wahai orang-orang musyrikin. Ini khitabnya kepada orang musyrikin. Ya, menganggap ya, Al-Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra, dan Al-Mana yang ketiga, yang paling terkemudian, ya, sebagai anak perempuan Allah. Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza. Yang demikian itu pastilah suatu pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu semua tidak lain kecuali hanyalah nama-nama, ya, diberi nama Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana. Itu semua tidak lain kecuali hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian mengadakannya, ya, yang membuatnya, yang memberi nama kepadanya, ya. Ma anzalallahu biha min sultan. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan bukti pun, maksudnya untuk disembah, tidak pernah. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tidak lain kecuali hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dhon, ya, sangkaan. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diinginkan oleh hawa-hawa nafsunya. Taib. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal sungguh telah datang petunjuk, ya, kepada mereka dari Rabb mereka. Taib.
Kita lihat dari keterangan syar'i apa hubungannya ayat ini dengan masalah keberkahan. Ya, masalah keberkahan. Baik, kata Asy-Syari' hafizahullah taala, munasabatul bab li kitab tauhid annahu istimrarun atau annahu istimrarun fi dzikri syirkiyati al-munafiyati lit-tauhid au kamalihi. Ya, bab ini masih lanjutan penjelasan tentang penyebutan ya bentuk-bentuk kesyirikan yang menafikan tauhid. Maksudnya ini menafikan aslu tauhid ya. Karena disebutkan lagi setelahnya au kamalihi atau menafikan apa? Kesempurnaannya. Kenapa dua disebutkan? Asal atau kesempurnaan? Karena dalam masalah tabarruk ini kita sudah jelaskan tadi ada dua kan? Ada yang bentuknya syirkul akbar dan ada apa? Syirkul asghar. Jadi Syekh di sini isyaratkan walaupun tidak diterangkan secara detail ya. Tapi kita sudah pahami ya. Jadi penjelasan ini hubungan bab ini dengan kitab tauhid, beliau ingin menjelaskan tentang masalah mencari berkah. Mencari keberkahan kepada pepohonan, kepada bebatuan atau yang semisal dengannya, ya, itu dia masuk dalam syirkul, masuk dalam kesyirikan. Apakah akbar atau asghar? Itu tadi rinciannya. Nah, makanya dikatakan di sini penyebutan tentang asyirkiyat, kesyirikan-kesyirikan yang bertentangan dengan aslut tauhid atau bertentangan dengan apa? Kamaluhu, kesempurnaannya. Ya, kalau bertentangan dengan asalnya berarti syirik apa? Akbar. Kalau bertentangan dengan kesempurnaannya berarti syirkul asghar. Baik. Tabarruka, at-tabarruk qalabul barakah ya. Waraja'uha wa'tiqaduha. Dia mencari keberkahan ya, mengharapkannya dan meyakininya. Ya. Wa nahwihima. Ini penjelasan di bab semisal dengan keduanya, ma asbahuhuma, apa yang semisal, yang serupa dengan pepohonan atau bebatuan. Min biq'atin. Apakah dengan biq'ah itu tempat, maksudnya sebidang tanah ya. Jadi terkadang ada orang kalau dia ke tanah Mekah ya, berhaji, dapat tanah diambil. Oh, ini keberkahan ini. Jelas ya? Padahal syariat tidak pernah jelaskan kalau apa? Di tempat tertentu ada keberkahan. Baik. Atau mugharratin. Mugharrat ini gua ya, gua. Au qabrin atau kuburan. Au mashhadin au atharin. Atau mashhad. Mashhad itu apa ya? Apa mashhad? Tempat orang, ya, monumen ya. Ya. Mashhad itu kayak monumen begitu. Tahu monumen ya? Hah? Nah itu dia. Au atharin. Atau peninggalan, maksudnya jejak-jejak peninggalan sejarah begitu. Jadi itu semua ketika mengharapkan seseorang keberkahan dari itu dianggap sebagai kesyirikan. Itu tadi ketentuannya ya. Baik. Afara'aitum, sekarang masuk di ayatnya, afara'aitumul Lata wal Uzza. Perhatikan. Dikatakan akhbiruni an hadhil asnam hal nafa'at aw darrat. Ya. Sampaikan kepadaku dari berhala-berhala ini, apakah berhala ini memberi manfaat atau bisa menolak bahaya? Allat quri'a bi takhfifit ta'i wa quri'a bi tasdidiha. Perhatikan, allata dibaca dengan diringankan taknya, maksudnya tidak ditasdid. Seperti bacaan kita ya. Afara'aitumul lata. Taknya tidak apa? Tidak ditasdid. Atau bisa juga ditasdid. Berarti bagaimana bacanya kalau ditasdid? Allata. Ya, allata. Dua bacaan. Tapi qiraat kita dia bacanya allata. Kata syarih, fa'ala al-qira'atil ula hiya ismu sakhratin bayda mankusha 'alaiha baitun bit-Taif. Kalau dibaca dengan qiraat yang pertama yaitu apa? Lata, berarti dia nama batu. Ya, nama batu bayda yang berwarna putih. Ya,
mangkusyatin yang dipahat, kemudian dibangun di atasnya rumah. Jelas ya? Jadi ada batu besar berwarna putih dipahat sehingga ada rumah di atasnya. Ini letaknya di mana? Di Taif. Itu kalau dibaca Al-Lata. Dia batu besar, batu warna putih yang kemudian dipahat ya. Dan di atasnya terdapat rumah. Wa 'alal qira'ati tsaniyah, kalau bacaan yang kedua, yang mana itu? Al-Lata bitasydid. Maka dia berarti hiya ismu fa'ilin min latta. Berarti dia isim fa'il dari kata latta. Latta yaluttu. Latta. Itu isim fa'il. Jelas ya? Apa maknanya? Ini maknanya li rajulin kana yalittu sawiq lil hajj. Kalau dia isim fa'il berarti dia digunakan pada seseorang yang dia itu tukang buat adonan roti untuk jemaah haji. Famata, ketika orang ini meninggal, fa'akafu ala qabrihi. Orang-orang pun akafu? Tawaf ya di atas kuburannya. Ini jelas ya, jadi dua. Kadang dikatakan dia batu besar warna putih. Kalau dibaca lata berarti apa? Memang seseorang yang ini orangnya dermawan ya, selalu memberi makan kepada orang-orang yang datang berhaji. Ketika mereka meninggal, maka orang-orang pun bertawaf di mana? Di kuburannya. Ini dua bacaannya. Baik. Kemudian Al-Uzza yang kedua. Ingat ya, ini sudah kita jelaskan. Tiga ini, Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Mana. Ini tiga sesembahan besar, tiga berhala besar orang-orang musyrikin dahulu. Al-Uzza syajaratu samurin. Dia pohon samur. Ya, samur ini nama pohon, ya. Qad buniya haulaha, yang telah dibangun di atasnya, di sekelilingnya, wa ju'ila laha astarun, dan dijadikan padanya ada kelambu atau tirai. Baina Makkah wa Taif. Letaknya ini Al-Uzza ini berada di antara Makkah dan Taif. Jelas ya? Berarti ini apa? Pohon kan? Jadi Al-Uzza itu pohon. Kalau Al-Lata dia apa? Batu. Kalau yang baca Lata ya, Baik. Kemudian yang ketiga, mana? Kata Syari hafizahullah, sanamun bil musyallali baina Makkah wal Madinah. Ya, dia juga patung yang berada di daerah Musyallal. Ya, daerah Musyallal ini disebutkan di sini baina Makkah wal Madinah, ya. Letaknya di antara Makkah dan Madinah. Kemudian ats-tsalitsatal ukhra dhammul laha bitta'akhur. Ini bentuk celaan terhadap al-mana. Kenapa? Karena dia penyebutannya terakhir. Awalnya al-muta'akhiratal wadi'atal miqdar, yang diakhirkan. Ya, menunjukkan apa? Kedudukannya ini rendah. Ya, miqdar kedudukan, al-wadi'ah maksudnya yang rendah. Jelas ya? Ini penafsirannya dhammun laha bitta'akhur. Maksudnya al-muta'akhirata al-wadi'atal miqdar. Diakhirkan penyebutannya menunjukkan dia sesuatu yang sangat rendah. Taib. Alakumudz dzakaru. Berarti di ayat yang keberapa sekarang? Di ke-21 ya. Alakumudz dzakaru walahul untha. Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Taib. Taj'aluna lakum ma tuhibbun wa huwa wa huwa dzakar. Kalian menjadikan apa yang kalian cintai itu, yaitu anak laki-laki. Walahul untha, dan bagi Allah al-untha. Taj'aluna lahul inath. Engkau menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada Allah anak-anak perempuan. Haitsu taqulun, di mana mereka orang-orang musyrikin mengatakan malaikatu banatullah. Para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah.
Ini dari kelancangannya orang-orang musyrikin. Itu disebutkan dalam ayat surat Taubah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah putra Allah. Wa qalatin Nasara, orang-orang Nasara mengatakan Al-Masihu ibnullah. Siapa Al-Masih? Isa bin Maryam adalah anak Allah. Apa lanjutannya? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin Nasara Masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Ya, ucapan mereka itu semisal. Maksudnya semisal dengan orang-orang musyrikin. Karena orang musyrikin juga mengatakan al-malaikatu banatullah. Ya, para malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Atau setelahnya yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mirip dengan ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Itulah maksudnya di sini. Orang-orang apa? Orang-orang musyrikin. Jelas ya? Orang-orang musyrikin. Taib. Kenapa penyandaran seperti ini untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Ya dimaklum ya di masa jahiliyah ya orang-orang musyrikin ya orang-orang jahiliyah itu mereka sangat membenci apa? Anak perempuan. Ya dijelaskan dalam ayat di surah An-Nahl. Iya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan. Ya, apabila mereka diberi kabar gembira akan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan. Ya. Dhalla maksudnya mukanya berubah menjadi apa? Menghitam, saking tidak sukanya. Wa huwa kadhib, dalam keadaan mereka marah. Apa pilihannya? Disebutkan di ayat setelahnya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah dia harus memelihara anak itu dengan menahan rasa malu di kalangan masyarakat, atau harus dia kubur hidup-hidup dalam tanah? Hanya itu dia. Nah, makanya apa? Mereka sangat membenci anak perempuan. Nah, di sini alakumudz dzakar wa lahul untha. Allah katakan, apakah untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Ini adalah pembagian yang tidak adil. Lihat dikatakan dhiza. Apa makna dhiza? Jaurun wa batilun. Itu adalah pembagian yang sewenang-wenang dan itu adalah kebatilan. In hiya illa asmaun. Itu semua tidak lain kecuali hanyalah nama-nama. Maksudnya mujarradu tasmiyatin, sekedar penamaan saja. Ya. Sammaitumuha antum wa aba'ukum, yang kalian beri nama dan ayah-ayah kalian. Yang katakan sammaitumuha ay min tilqa'i anfusikum, kalian sendiri yang memberi nama dari diri kalian sendiri, ya. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan sultan, bukti ya akan hal tersebut. Nah di sini ay min hujjatin wa burhanin ala uluhiyatiha. Perhatikan, Allah tidak pernah menurunkan sultan. Apa maknanya? Masuknya hujjah, alasan, bukti ala uluhiyatiha, bahwa itu semua bisa dijadikan sebagai apa? Uluhiyah. Maksudnya diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi Allah tidak pernah menurunkan penjelasan Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Mana itu sebagai apa? Sesembahan selain Allah, tidak pernah. Nah ini tantangan ya kepada kaum musyrikin. Iyattabi'una, maknanya mayattabi'un. Mereka tidak mengikuti kecuali laisa lahum, apa maknanya di sini iyattabi'un? Ai laisa lahum mustanad. Dia tidak memiliki sandaran. Ya, mereka tidak memiliki apa? Sandaran. Illa dhon, melainkan sangkaan. Ai husna dhannihim, hanya sekedar sangkaan mereka saja. Bi abaihim, sangkaan mereka kepada nenek-nenek moyang mereka. Wa ma tahwal anfus, ya. Dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Maksudnya apa? Hududhu anfusihim. Hudud itu maknanya apa? Irada ya, keinginan. Ya. Keinginan mereka sendiri fir riasah, dalam kepemimpinan. Al-huda, ya.
walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Perhatikan ayatnya, dan sungguh telah datang dari Rabb mereka kepada mereka petunjuk. Apa itu petunjuk? Irsalur rusul bil hujjatil wadihati wal haqqil munir. Allah mengutus para rasul kepada mereka dengan hujjah yang sangat terang dan kebenaran yang sangat menerangi, ya. Hujjah yang sangat jelas dan al-haq yang sangat terang. Ya kan? Ini Syekh sebutkan makna dari ayat ini. Baik. Al-makna al-ijmali lil ayat, makna secara global ayat-ayat yang kita baca tadi, yuhajju ta'ala al-musyrikina fi ibadatihim ma la ya'qilu min hadhihi al-awthani thalathati ma ajattuhum. Di situ ajattuhum juga. Ada cetakan lain? Hah? Apa yang lain? Ajidathum. Ajadathum. Antum di situ apa? Ada harokat di atas tunya ya. Kayaknya itu salah memang ya. Saya bingung tadi apa maknanya itu. Ya. Taib. Jadi yuhajju ta'ala al-musyrikin. Ya. Allah Subhanahu wa taala meminta hujjah. Ya, yuhajju itu maksudnya talabul hujjah ya. Allah Subhanahu wa taala meminta hujjah kepada orang-orang musyrikin fi ibadatihim. Dalam peribadatan mereka kepada benda yang tidak berakal min hadhil authan, dari patung-patung yang tiga itu. Ya, madza ajidathum? Ya, apa yang kalian dapatkan dari mereka? Ya, dari berhala-berhala itu. Sebenarnya di situ ada ini ya, titiknya. Kemudian apa setelahnya di situ? Ya, wa yuwabbihuhum. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencela mereka ala jaurihim. Mencela mereka, mereka siapa? Orang-orang musyrikin, ala jaurihim, atas kecurangannya fil qismati, dalam hal pembagian. Kenapa? Haitsu nazzahu anfusahum, di mana mereka mensucikan diri mereka anil inath, dari anak perempuan. Ya, mereka berlepas diri dari anak perempuan, wa ja'aluha lillah, dan mereka menjadikannya, dia sandarkan anak perempuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yutalibuhum bil burhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya meminta bukti ala sihhati ibadati hadhil asnam, akan kebenaran peribadatan mereka kepada patung-patung. Wa yubayyinu anna dhanna, dan Allah menjelaskan bahwasanya sangkaan wa ragbatan nufus, keinginan-keinginan jiwa itu la yaku, apa di situ? Di situ cetakan lain. Apa maknanya itu? Kedua. Taib. Iya, betul. Jadi an-nadhanna wa yubayyinu an-nadhanna wa ragbatan nufus. Allah menjelaskan bahwasanya sangkaan dan keinginan-keinginan jiwa itu keduanya bukanlah hujjah ala hadal matlab, dalam masalah ini. Ya, dalam perkara ini. Maksudnya ya, kalau hanya sekedar dibangun di atas sangkaan, anggapan baik oleh jiwa, itu apa? Bukan ukuran kebenaran kalau itu bisa diibadahi, ya bisa dimintai keberkahan. Itu bukan apa? Ukuran dalam masalah ini. Wa innamal hujjatu fi dzalika ma ja'at bihi rusul. Akan tetapi yang menjadi ukuran, yang menjadi hujjah dalam masalah ini ya adalah apa yang para rasul itu datang dengannya, minal barohin, dari bukti-bukti al-wadihati yang sangat jelas, wal hijajil qati'ah, hujjah-hujjah yang sangat pasti, ala wujubi ibadatillahi wahda, akan wajibnya beribadah kepada Allah semata, wa tarki ibadatil asnam, dan wajibnya meninggalkan peribadatan kepada patung-patung tersebut. Jelas ya? Taib. Munasabatul ayat lil bab. Ya, kesesuaian ayat-ayat ini dengan bab.
anna fiha tahrimat tabarruki bil asyjari wal ahjari wa i'tibaraha syirkan bahwa di dalam ayat-ayat ini terdapat pengharuman untuk at-tabarruk, talabul barakah, meminta keberkahan kepada pepohonan, bebatuan, dan ini dianggap sebagai kesyirikan. Ya, kita sudah jelaskan tadi ya, kapan dikatakan apa? Kesyirikan. Jadi kembalinya kepada syirkul akbar dan syirkul asghar. Itu tadi rinciannya. Syirkul akbar itu tadi, apa namanya? Ketika dia menganggap dengan sendirinya mendatangkan keberkahan. Ya, yang kedua syirkul asghar ketika apa? Dia bertabarruk dengan sesuatu yang bukan merupakan sebab keberkahan. Ya, karena sebab keberkahan itu sudah ditentukan dalam syariat. Yang kedua, mengangkat sebab keberkahan melebihi kadar yang apa? Yang diizinkan oleh syariat. Seperti tadi yang saya contohkan. Jelas ya? Baik. Fa inna ubbada hadhihi al-asnamil madhkurati innama kanu ya'taqidun. Karena sesungguhnya ya penyembah-penyembah dari patung-patung yang disebutkan ini itu mereka hanya meyakini ya bahwa kalau mereka beribadah kepada asnam itu akan mendapatkan berkah darinya. Bita'zimiha dengan mengagungkannya, wa du'aiha dia berdoa kepadanya. Fattabarruku sekarang fattabarruku bil kuburi kattabarruki bil lat. Kalau begitu bertabarruk kepada kuburan itu sama dengan bertabarruk kepada apa? Al-lat. Kan babnya apa? Man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, yang semisal. Ya kan? Yang semisal keduanya. Makanya saya katakan bertabarruk kepada kuburan itu sama bertabarruk kepada apa? Al-lat. Wa bil asjar wal ahjar kat tabarruki bil uzza wal mana. Kalau ada orang mencari berkah dari pohon, ya, ahjar dari bebatuan, itu sama dengan dia bertabarruk ke siapa? Ke Uzza dan Al-Mana. Karena Uzza ini apa? Dia pepohonan, dia bebatuan. Kalau Allah tadi itu kuburan. Iya kan? Kalau menurut bacaan apa? Allah ditasydid. Karena orang soleh yang dikubur, orang dermawan, ketika dia meninggal, maka ditawaf orang di kuburannya. Jelasin ya? Baik. Ma yustafadu minal ayat. Nah, ikra. Haril. Nah, ini jelas. Faedah yang pertama dalam ayat bahwasanya talabul barakah, minta keberkahan kepada pepohonan dan bebatuan itu bentuk kesyirikan. Syirik apa Fajar? Hah? Taib. Aldi. Syirik apa? Akbar. Faldi. Syirkul apa? Minta keberkahan kepada pepohonan dan bebatuan. Syirik akbar. Taib. Ada rinciannya ya. Jadi lihat itu tadi ketentuannya. Tidak bisa langsung dikatakan mutlak syirkul akbar. Taib. As-tsaniyah. Faedah yang kedua, disyariatkannya mendebat orang-orang musyrikin untuk membatilkan ya, kesyirikan mereka dan mengikrar tauhid. Taib. Terus. Taib. Annal hukma, bahwasanya hukum itu tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Bukan sekedar sangkaan atau hawa nafsu belaka. Dari sisi mana itu? Itu tadi ya ayat terakhir. In hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Jadi sangkaan-sangkaan, oh ini bagus, ini banyak orang melakukannya. Ya, enggak apa-apa, banyak orang melakukannya. Bukan itu yang menjadi ukuran. Ya, bukan sangkaan-sangkaan diri. Ya, jadi kita enggak boleh apa? Tertipu dengan banyaknya orang. Karena itu bukan apa? Ukuran kebanyakan itu bukan ukuran kebenaran. Jelas ya? Sangkaan-sangkaan ataupun anggapan-anggapan jiwa ya
dianggap ini baik ini, tidak boleh. Ya, makanya kata siapa itu? Fudail ibn Iyad kalau tidak salah ingat ya, kata beliau, alaika bitariqil haq wa la tastawhish biqillatis salikin. Engkau tetap berada di atas jalan kebenaran. Jangan merasa sepi dengan sedikitnya orang-orang yang mengikuti. Jangan kesepian, ya. Jangan merasa bersedih. Wa iyyaka wa turuqad ad-dhalal. Tapi sebaliknya, hati-hati kalian dari apa? Jalan-jalan kesesatan. Wala tagurrannaka bikathratil halikin. Jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti. Itu menjadi apa namanya? Jangan tertipu dengan banyaknya apa? Orang-orang. Oh, itu tetangga kita sudah ke kuburan ini, sudah ke pohon ini, minta ini. Jelas ya? Jangan tertipu. Iya. Yang menjadi ukuran adalah apa? Dalil. Bukti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui rasulnya. La mujarrad dhann wa hawa nafs, bukan sekedar sangkaan atau hawa nafsu belaka. Baik, Ar-Rabi'ah. Baik, yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah dengan mengutus apa? Para rasul. Ya, dan telah menurunkan kitab-kitab. Sudah lewat jam 5 ya. Ya, apa? Tadi terlambat masuk. Baik, ini dulu ya. Kalau kita baca ini bisa enggak belajar tafsir. Ya, insyaallah besok kita lanjut lagi hadis Abi Waqid al-Laitsi. Harusnya diselesaikan ya, tapi ya enggak apa-apa lah, besok kita baca. Baik, ilahullah subhanakallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.